Oke, siap? Ya. Yuk, kita mulai. Halo semuanya. Halo, Welcome back to our channel. Gua Daniel. Mikta. Dan hari ini kita mau bahas hal yang cukup teknis. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kita membahas adalah hal-hal yang cukup lebih kepada pengetahuan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman. Dan kita mau bahas langsung sekarang, akhirnya kita masuk ke topik ini juga nih, dimana kita mau bahas hal teknis, yaitu soal penulisan introduction. Ya. Nah, jadi sebelum mungkin kita maju lebih jauh, kan kalau teman-teman tahu di paper itu ada introduction yang umum ya, formatnya umum, introduction, ada methods, ada results, discussion, dan conclusion. Nah, kita mau bahas bagian pertama dulu, introduction, dan itu adalah sesuatu yang penting dan tidak boleh dianggap sepele. Mungkin banyak orang anggap sepele, tapi kita akan bahas kenapa itu sangat penting. Ya. Nah, sebelum kita bahas hal teknisnya, gue pengen tanya lu dulu, Mik. Introduction itu apa yang biasa ditulis di situ, di introduction itu? Apa sih ya introduction seputar apa? Kalau gua sebelum menjawab pertanyaan lu ya, Ya. sebelum ke hal teknis apa yang bisa ditulis atau apa yang harus ditulis di introduction, kenapa introduction itu jadi penting? Nah, Oke. karena yang pertama, disitulah kita ngasih tahu tentang apa atau why paper kita itu jadi penting. Dan kenapa paper kita harus dibaca oleh editor, oleh reviewer, dan kontribusi apa yang membuat paper kita layak untuk diterbitkan sama si jurnal itu. Oke. Kayak gitu sih. Jadi itu lebih kepada gate-nya, pembukanya, overview, riset kita berisi apa sih, novelty-nya, segala macam kayak gitu. Jadi introduction itu berisi why, mengapa paper Ya. kita itu penting. Ya, dan kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Ya. Jadi based on time juga. Oke. Nah, terus selanjutnya si introduction kita itu sebenarnya berisi background info dari riset kita. Background Dan- info dari riset kita. Dari paper kita gitu. Jadi di situ ada yang pertama problem statement kita, Problem statement. research question kita. Discussion. Terus terkadang kontribusi kita mesti secara eksplisit diungkapkan di situ. Dan yang kontribusi apa nih? kontribusi atau novelty dari si paper kita. Oke. Itu mesti secara eksplisit. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang mensyaratkan itu harus ada di situ. Selanjutnya ada juga yang paling penting juga yang tidak kalah penting adalah citation atau related to works atau existing approach dari si paper kita. Karena terkadang kan atau bahkan kebanyakan kita menulis kita mempropos sebuah metode, mengajukan sebuah metode atau menulis sebuah paper itu kan bukan kita sendiri yang tiba-tiba yang punya metode yang benar-benar genuine di muka bumi ini. Jadi Mungkin ada pasti orang ada hal-hal sebelumnya yang sudah yang entah itu mirip, entah itu mirip, entah itu berkaitan, atau entah itu kita mengembangkan dari framework kerangka yang sudah ada. Kecuali kita benar-benar invent, tiba-tiba nemu satu virus baru atau nemu satu formula baru, entah datangnya dari mana, itu baru kita boleh tuh. tidak terlalu banyak mencitasi kerjaan orang. Ya, ya kayak gitu. Tapi sejauh ini sih pasti ada hal-hal yang berkaitan, entah itu dari manapun. Ya, karena Nah, sebenarnya itu penting. Nah, itu penting untuk di state di situ, disitasi. Dan kemudian memfollow up dari citasi itu disitulah muncul si knowledge gap yang novelty, yang kemudian mengarahkan kita ke novelty paper kita, kenapa ini jadi penting untuk dilihat dan dibaca. Oke. Dan kalau gitu bisa dibilang citation reference itu sesuatu yang sangat penting sekali di introduction. Oh iya. Ya, itu sangat penting sekali. Dan yang paling penting ngomong-ngomong soal reference citation, kita berusaha karena pada dasarnya tadi seperti yang sudah lu ngomongin bahwa ada orang lain yang banyak mungkin riset-riset sebelumnya sudah mengerjakan hal-hal seputar topik yang kita propose misalnya. Ya. Dan seringkali kita mengusahakan adalah pada waktu kita menulis statement itu harus disupport dengan citation reference tadi, karena bisa aja argumen yang kita kasih, statement yang kita kasih, misalkan contoh sederhana kita bilang oh topik ini sangat penting, tapi ya penting dari mana gitu kan, kita perlu, jadi makanya perlu argumen yang kita kasih itu perlu disupport dengan literatur untuk membuktikan bahwa itu sesuatu yang penting. Ya. Dan soalnya gue banyak ada beberapa kali pada waktu gue misalkan review paper, ada kalimat-kalimat tertentu yang dimana dia pikir itu penting tapi tidak disupport dengan citation yang kuat. Jadi
Gua sebagai Jadinya reviewer gue opini. bertanya, ya ini penting dari mana? Kan apakah ada orang yang ngomong penting atau misalkan ada review paper yang bilang oh knowledge gap-nya di sini misalkan contohnya. Nah, itu kita kan perlu kita sebagai reviewer kita perlu tahu untuk hal seperti itu. Jadi citation adalah suatu yang sangat-sangat penting di bagian introduction. Ya. Karena bukan cuma citationnya, tapi gimana kita mereview si kerjaan yang sudah ada sebenarnya, dan kemudian apa sih bedanya kerjaan kita sama sebelumnya, apa yang membuat kerjaan kita tuh lebih penting yang pertama atau lebih terbaru, novelty apa yang kita bawa, inovasi apa yang kita bawa dari kerjaan sebelumnya. Nah, itu harus secara clearly di state di bagian introduction, entah itu secara teknis si penulisannya digabung dalam satu section atau terpisah. Nah, kayak gitu. Sama satu lagi mungkin yang lebih penting dari introduction itu adalah kita harus secara eksplisit menjelaskan boundary atau scope dari si paper kita. Boundary scope sama paper kita. Ya. Jadi misalkan contoh kasarnya seperti apa? Ya, misalnya kayak gua membahas tentang metode desain komputasional. Nah, jadi gue membahas tentang workflow-nya misalnya. Jadi gue nggak membahas tentang software-nya, tools-nya, atau gue nggak membahas tentang apa ya, tentang katakanlah tentang metode step by step mungkin, atau ya kayak gitu, atau filosofinya, atau heritage-nya, algoritmnya mungkin. Nah, kayak gitu. Itu di luar ya itu. Ya. Itu related tapi bukan jadi fokus dari riset kita atau paper kita. Maka itu harus clearly di state di situ biar si pembaca nggak bingung atau tidak mengharapkan lebih. Supaya mereka jadi mungkin tidak memberikan harapan palsu ke mereka. Mereka berharap kita mau bahas yang ini, ternyata kita bilang nggak kita bahas. Bener-bener. Kita sudah karena jelaskan di kita awal. sudah memberikan ekspektasi di awal. Karena kadang-kadang kan reviewer kayak loh kok ini nggak dibahas, makanya itu penting di start di awal. Jadi kayak fokusnya tuh di sini aja. Dan tadi nambahin dari yang lu bilang itu, objektif itu adalah sesuatu yang sangat penting di state. Jadi harus ada kalimat yang cukup jelas menyatakan objektif paper ini apa. Jadi kalau dari pendapat gue pribadi sih, kalau bisa itu jangan dibuat eksplisit, tapi benar-benar kelihatan. Jadi misalkan lu kayak kita tulis the objective of this paper is bla bla bla, atau the aim of this paper is bla bla bla. Jadi supaya orang langsung sadar, aware bahwa si objektif si paper ini apa, dan itu sesuatu yang tidak boleh dianggap sepele sama seorang penulis. Ya. Oke, sekarang nih Mik, tadi kita sudah bahas sebagian besar isi introduction itu apa. Tapi kalau lu mau mulai introduction, apa yang lu tulis pertama kali atau ide apa yang lu dapat pertama kali di bullet point pertama atau di paragraf pertama, di paragraf kedua dan berikutnya? Ya. Biasanya gua pasti akan mulai dari hal-hal yang global dulu, yang broad dulu, baru masuk ke spesifik. Nah, biasanya kalau gue tentang building performance, misalnya ini contoh konkretnya building performance. Nah, gue biasanya bahas dulu dari sustainable energy design goals-nya, sustainable design goals-nya SDGs, UN SDGs, United Nations. Nah, baru dari situ yang khusus tentang building sektor, terus building consumption-nya, apa energinya, baru nanti membahas ke building performance. Kenapa kita perlu mengadres ini? Nah, akhirnya dapat tuh relevansinya apa segala macam. Baru bisa masuk ke topik kita. Gue ingat banget yang soal ini, gue pernah ikut course di kampus, dan si pengajar ini dia ngomong suatu hal yang simple tapi bagus banget. Karena dia ngomong gini, di pertama biasanya lu coba membuat kenapa dia broad, supaya lu bisa menangkap attention dari pembaca yang lebih luas dulu. Jadi supaya pembaca yang lebih luas mungkin dia bisa tahu, oh ini bagus tuh idenya atau relevan, baru nanti kan lu makin spesifik. Jadi hal itu yang perlu banget dibuat di pertama sih. Ya. Terus biasanya di introduction itu kan kita men-state si knowledge gap-nya tuh setelah ngebahas review paper ini, paper A, B, C, D, E. Nah, biasanya ada yang penting tuh, atau ada hook yang dicari-cari sama reviewer atau editor ketika ini, yaitu adalah kata penghubung yang menjelaskan
problem statement kita Novelty-nya. yaitu novelty paper kita yaitu adalah however, kadang-kadang mostly however, atau on the other hands, Ya. atau although, Ya, sejenis itu ya. nggak sejenis itulah. Nah itu biasanya penting tuh, biasanya langsung nyari however-nya di mana Ya nih. benar, itu kayak hook-nya banget lah. Jadi misalkan lu jelaskan dari yang ini, ternyata ada missing nih, baru however, nah itu kan langsung keluar semua knowledge gap-nya dan segala macam. Jadi itu kata penghubung yang mungkin bisa dibilang wajib lah ya dipakai sama teman-teman semuanya kalau nulis introduction. Itu sesuatu yang sangat wajib sekali supaya lebih dapat hook-nya dan lebih jelas lah kepada orang knowledge gap itu seperti apa. Benar-benar. Oke, sekarang dari lu sendiri biasa berapa panjang sih introduction itu biasanya? Kalau gua tergantung sih. Tergantung. Tergantung, biasanya bisa 1000, bisa 2000, tergantung. 2000. Iya. 2000 tuh kayaknya lebih dari biasanya kalau lu pakai space 1,5 itu dan fontnya 12 itu satu halaman kira-kira 400 500 kayaknya. 500 feeling gua. 300. Gua enggak 400 500 kayaknya. Ya segitulah. Artinya kalau 2000, wah banyak banget cuy. Iya. 6 halaman. Ya, segitu. Karena paper gua 11.000 misalnya. Oke. Paper gua 11.000, jadi 2000-nya itu introduction. Karena gua ngebahas misalnya ada 3, kan gua ngebahas metode nih. Metode gua mempropose metode desain. Jadi ada 3 metode utama yang gua gabungkan. Jadi gua bahas 1 dulu, pengenalan. Gue bahas ini dulu pengenalan, gue bahas 3 dulu pengenalan. Nah, ini setiap pengenalan ini ada knowledge gap-nya. Pengenalan B ada knowledge gap-nya, metode 3 ada knowledge gap-nya. Nah, semua itu baru kemudian gue usulkan metode gue di section selanjutnya, integrated approach namanya, misalnya kayak gitu. Makanya kenapa gue penting untuk membahas itu, dan setiap metodenya ada fitur-fiturnya. Jadi gue bahas yang umum dulu baru khusus kayak gitu sih. Makanya itu jadi padat di situ dan jadi agak panjang. Tapi gue pernah baca satu artikel sih tentang introduction. Dia tuh ngomong kalau bisa introduction tuh maksimal 20% dari total kata-kata lu. Jadi kalau kata-kata lu 10.000 ya di bawah 2.000 lah kurang lebih. Atau kalau kata-kata lu 8.000, biasa gue targetin 8.000 total katanya. Artinya sekitar berapa? 20%. 1.600 kata lah maksimal. Tapi gue sendiri pribadi karena gue nggak mau terlalu buat panjang, paling 500, 600, maksimal 800 kata sih gue ngomong. Ya. Tapi jelas tergantung ke orang. Karena gue beringat satu hal sama lu tadi. Gue pernah ada satu baca paper yang cukup panjang introduction-nya, karena tadi hal-hal tadi definisi dan segala macam dimasukin di introduction. Nah ya, kayak tapi gitu. kalau gue biasanya ada kalanya gue masukin introduction, tapi gue lebih sering itu masukin ke method. Jadi memang tergantung stylenya orang sih ya. Jadi ada yang jadi tergantung kebutuhannya, tapi yang jelas ya se-fit mungkin lah sama yang lu paper yang lu masukin. Ya. Sama yang penting logic papernya nyampe sih. Logic paper sama storyline-nya nyambung. Oh ya, soal storyline logic. Jadi introduction itu adalah sangat penting sekali. Storyline itu sangat bagus, sangat Ya, vital itu banget. pembuka soalnya. Penting. Dan jangan sampai ada lu lompat-lompat yang terlalu jauh, tiba-tiba dari paragraf 2 ke 3 lompatnya cukup jauh. Kalau bisa sih dibuat lebih rapi lah. Jadi lompat karena di introduction itu justru misalnya ada fitur-fitur yang pengen kita sampaikan di metode atau di mana. Nah, itu harus dibahas dulu di introduction tuh. Jangan sampai tiba-tiba ada hal baru yang ini di mana nih, kok nggak ada di introduction misalnya kayak gitu. Benar-benar new gitulah. Tiba-tiba ada topik baru, mengusulkan topik baru, sementara di introduction nggak disinggung sama sekali atau nggak tersentuh sama sekali. Tapi itu biasanya orang juga bingung tuh. Tapi itu kan tadi inline sama apa yang lu bilang di awal, bahwa introduction biasa ditulis belakangan. Ya. Jadi sesudah lu punya results lengkap, discussion lengkap, dan lu tahu oke, gua perlu masukin ini di introduction ya kan. Ya. Makanya memang saran dan beberapa orang juga banyak sih sekali menyarankan introduction itu selalu paling terakhir. Selalu paling terakhir. Karena apa ya, itu kayak lu mau mulai cerita dari mana? Mau mulai cerita dari 1 2 3 atau 3 2 1. Kayak bagaimana lu mau menggiring si audiens lu untuk mengikuti alur paper lu. Ya kan, itu dari introduction-nya. Karena dia nggak mungkin tiba-tiba baca dari metode. Ya kan? Ya. Oke, ada lagi nggak untuk sebagai tambahan di bagian introduction ini? Oh iya, yang terakhir itu gue biasanya hampir sih di setiap paper gue tuh, gue biasanya paragraf terakhir di introduction gue adalah gue masukin overview dari section-section dari si paper gue. Misalnya ada 5 section, 6 section dari conclusion. Nah, gue biasanya satu paragraf terakhir itu gue sisakan untuk itu. Jadi untuk memberikan si reader itu overview awal kalau
di section 2 akan membahas ini, section 3 membahas ini, section 4 membahas ini, section 5. Itu optional, tapi ya ada beberapa author yang prefer nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Cuman beberapa paper gue tuh biasanya, gue sih selama ini soalnya nulis paper tuh biasanya 10.000 kata, 9.000, 11.000. Panjang dan mungkin subsection-nya banyak banget. Iya, subsection banyak banget. Jadi gue selalu prefer pakai itu sih di akhir introduction gue. Oke, kayak gitu sih. Nah, jadi paling untuk merangkum yang tadi kita udah bicarain, yang jelas bagian introduction yang paling penting adalah ada knowledge gap-nya apa. Dan, introduction untuk menjawab why, mengapa paper important, kemudian knowledge gap-nya, objektifnya itu harus jelas banget apa, dan storyline juga harus bagus gitu ya. Dan kita mulai dari yang besar sampai mengerucut ke paling kecil. Oke. Paling itu aja kayaknya bagian introduction ya. Kita kayaknya udah cukup komplit, dan teman-teman bisa paling tips yang terakhir, teman-teman bisa banyak baca contoh paper-paper ya. Introduction itu gimana cara belajarnya, dan learning by doing juga, kan dapat komentar dari supervisor, dari profesor dan segala macam, sehingga makin bagus lah storyline-nya. Dan semua proses belajar sih ya. Oke, paling gitu aja di video kita seputar introduction, dan kita akan bahas bagian-bagian lainnya dari paper, methods, discussion, result, dan lain-lain. Jadi tetap follow channel kita dan tunggu video kita yang berikutnya tentang bagian-bagian lainnya. Dan semoga penulisan jurnal teman-teman sukses, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, komen jika ada yang kurang, jika ada mungkin saran-saran tambahan dan lainnya, dan juga share ke teman-teman yang lain, jangan lupa, supaya penulisan introduction yang makin bagus. Dan sampai jumpa di video kita yang lain. Bye bye.